Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Rebu, kebetulan saya baru sampai di kantor dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban di kantor sudah kelar, dan ingin saya sampaikan bahwa aktivitas di keseharian kita, walaupun kita dalam rangka tugas dan tanggung jawab itu tidak menghasilkan di setiap hariannya itu manfaat dalam bentuk nafkah untuk keluarga, ya mari kita syukuri, karena memang begitulah ruang hidup dalam menjalankan sebuah perintah kehidupan ini semata-mata berjalan sedemikian rupa dalam ruang syukur kita kepada Gusti Kang Maha Suci. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, Cak Monyong sekarang mulai agak pulih ya, walaupun masih tertatih-tatih, masih tidak bisa nyaman mendengar, hanya sebelah kiri, kanan kanan mendengar, tapi kiri masih belum normal, masih harus berkonsultasi. Kita akan membahas aksara nyoto di dalam pembahasannya. Nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diuri, memahami dengan benar kodrat kehidupan. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam rangkaian kehidupan yang terjadi hari ini, bahwasanya menjadi sebuah kodrat dalam kehidupan ketika tidak ada keselarasan dan kenyamanan, maka kita tidak bisa memaksa keselarasan dan kenyamanan itu untuk menjadi sebuah ketetapan yang harus kita paksakan untuk kita miliki. Hanya kita cukup bersyukur bahwa kita pernah mengenali sesuatu, memahami sesuatu, dan belajar dari sesuatu tersebut, memandang keluasan Gusti ingkang karya jagat, Gusti Kang Maha Suci, welas asih, luhur lan wicaksono, bahwa betapapun kita sudah mendalami waktu yang sedemikian rupa, yang oleh sekian banyak orang mungkin peristiwa itu tidak menarik dan tidak nyaman dalam ruang kehidupan sehari-hari, itulah keberadaan Gusti itu sendiri dalam memberikan pembelajaran bagi kita. Dan mari kita bersyukur bahwa esok kita masih akan menemukan jalan kebaikan, masih akan menemukan jalan ruang yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap bahwa dalam ketetapan waktu yang disampaikan oleh sedemikian rupa oleh orang-orang di sana, kita mengadakan perjalanan kehidupan. Kadang-kadang kita tidak menemukan ruang yang tepat untuk kita merasakan indah dan nyaman itu sendiri, karena Gusti Kang Maha Suci ketika sudah menetapkan, inilah ketetapanku, walaupun tidak nyaman bagimu, tidak senang bagimu, terimalah sebagai bagian dari kehidupan yang harus kamu pelajari. Nah, inilah menurut saya bahwa pelajaran hidup yang terjadi adalah pelajaran hidup yang nyata, yang untuk kita pahami bahwa kita tidak dalam rangka memaksakan peristiwa-peristiwa batin ini bagi orang-orang, agar orang-orang tahu bahwa sesungguhnya peristiwa batin itu sendiri adalah membuktikan bahwa kita di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan keterbatasan. Apa maksudnya? Keterbatasan itu adalah hak dari ketetapan bagi kita, manusia itu sendiri. Maka kita memujikan, berharap, meminta, berdoa
Du Gusti kang maha welas asih, kang maha suci, paringono rejeki kagem badan kula. Paringono rejeki gawe tutup, gawe nyukupi keluarga kula. Ini sudah menjadi permintaan buat kita. Du Gusti paringono keselamatan kagem bangsa Indonesia. Du Gusti paringono keselamatan bagi negara tercinta Indonesia. Ini sudah wajib kita dalam membuka semua cahaya batin. Doa ini kita mintakan agar semua alam ini selalu memberikan keselamatan perlindungan bagi kita. Jadi nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui. Jadi kita paham bahwa memahami dengan benar kodrat kehidupan, memahami benar kodrat urip gitu, atau memahami tenanan ketetapaning urip. Jadi nek yen urip iku ya mung ngono wae, ora usah meksa. Kejaba meksa wis dadi dalan ora sampurna. Jadi mari kita menjalani kehidupan dengan cara dan pola kesempurnaan agar kita betul-betul tahu bahwa kesempurnaan itu hanya semata-mata adalah keberadaannya yang menyempurnakan kita, bukan yang lain. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang saya agak ngerol ya, karena terus terang suara masih belum sempurna di telinga ini, jadi kayak kurang bisa berkontrol dengan baik. Ya ini kehidupan mengajarkan saya belajar. Sudah ada orang yang tidak mau mendengarkan suara kita, atau kita juga tidak mendengarkan suara beritanya, sehingga kita mulai banyak belajar. Terima kasih matur nuwun besar. Salah apa itu? Saya juga terima kasih. Tidak perlu untuk jauh kemana-mana, sudah diberikan nafkah makanan oleh Mbak Sekar ya, wakil bendahara Dewan Kesenian. Matur nuwun Mbak. Dan pemirsa Cahaya Batin, bahwa inilah hidup yang sebenarnya kita harus yakini, bahwa masih ada orang yang menyayangi kita. Maka cintailah mereka, cintailah. Dan ketika orang tidak mencintai dalam sebuah ruang ketulusan, tapi tetap orang yang ngerti sifat kodrat ilahi, cintai saja. Cintailah dengan welas asih. Teteskan air mata, hanya memujikan kepada Gusti Kang Harkaryo Jagat, Gusti Kang Maha Welas Asih. Du Gusti paringono keselamatan kagem bangsa kula. Itulah yang harus disampaikan. Jadi ketika ada orang yang masih mau memberi kita, bahkan saya sendiri tidak mampu melakukan itu semuanya. Jadi apa yang terjadi sebuah peristiwa hari ini, hanya saya ingin menyampaikan, mari kita betul-betul menyembah kepada Gusti Kang Maha Suci, kepada Gusti Allah, kepada Gusti Kang Maha Welas Asih. Tidak ada kesempurnaan itu tanpa kesempurnaan Gusti. Tidak ada keselamatan itu tanpa keselamatan Gusti. Saya hanya bisa menyampaikan, dan hanya saya memohon dan meminta kepada negara, pemerintah, di tengah situasi ini, marilah hidupkan ajaran dan tulisan Jawa ini, tidak dalam rangka berkegiatan, tapi berketetapan dengan apa yang menjadi perintah leluhur. Saya hanya menghimbau agar ini menjadi sebuah perintah bersama-sama untuk kita,
agar anak cucu kita ini sempurna, agar anak cucu kita ini lebih baik daripada kita, bukan hanya untuk kita. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung temati. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kumulun pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.